adik-adik, perkenalkan nama saya Fitri Suryani Girsak. Di video kali ini kita akan membahas mengenai puisi. Pasti kalian bertanya-tanya mengenai apa sih itu pengertian dari puisi. Di dalam video ini akan kita jelaskan apa pengertian dari puisi, ciri-ciri dari puisi, struktur puisi, dan jenis-jenis dari puisi. Yang pertama kali kita bahas yaitu pengertian dari puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, dan ritme pada setiap barisnya. Biasanya puisi ini dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Yang kedua adalah ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, yaitu pada puisi lama. Yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau katra. Yang keenam, bahasa yang menggunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Yang ketiga adalah struktur dari puisi. Yang pertama kita bahas dalam struktur dari puisi ini yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi terbagi atas beberapa. Yang pertama diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya pemilihan diksi ini pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca ataupun pendengar dari puisi tersebut. Yang kedua itu adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Yang ketiga, majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata, senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangannya senja. Yang kelima itu adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada orang pendengar, kepada para pendengar dan pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, ataupun mengalami hal-hal yang terkandung di dalam puisi tersebut. Yang keenam, yang terakhir yang akan kita bahas di dalam struktur fisik dari puisi ini yaitu rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir dari puisi. Yang kedua dari struktur puisi yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, tema atau makna. Tema atau makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ataupun pendengar dari puisi tersebut. Yang kedua itu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya atau pendengarnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, ataupun sikap lainnya. Yang ketiga itu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pendengar ataupun pembaca dari puisi tersebut. Yang ketiga itu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun pengarang dari puisi tersebut kepada pembaca ataupun pendengar dari puisi yang ditulisnya. Yang
terakhir dalam struktur batin, yaitu perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya itu agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan masih banyak lagi. Oke, di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari puisi. Jenis-jenis dari puisi ini terdiri atas 3. Yang pertama puisi lama, yang kedua puisi baru, dan yang ketiga puisi kontemporer. Tapi sebelumnya yang kita bahas adalah mengenai puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Yang pertama itu pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 lirik dengan rima akhir AB-AB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, pantun nasihat, dan sebagainya. Yang kedua, mantra. Mantra yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic atau kekuatan gaib ya. Yang ketiga adalah karmina, yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya karmina ini biasa juga disebut dengan pantun kilat. Yang keempat, seloka. Seloka yaitu pantun yang berkait, berasal dari Melayu klasik yang berisi mengenai pepatah. Yang kelima itu adalah gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait, yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Biasanya terkandung di dalam gurindam ini yaitu mengenai nasihat dan amanat. Yang keenam yaitu syair. Syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca dari syair tersebut. Terakhir itu adalah talibun. Talibun yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Baik, yang kedua yang akan kita bahas dalam jenis puisi ini yaitu jenis puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jenis jumlah baris, suku kata, maupun rima. Di dalam puisi baru ini ada beberapa jenis dari puisi lagi, yaitu yang pertama puisi menurut dari isinya. Yang pertama balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, terkadang disajikan dalam bentuk dialog ataupun dinyanyikan. Kedua, himne. Himne adalah sejenis nyanyian pujian yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Ketiga, ode. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya ode ini ditujukan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Selanjutnya itu epigram. Epigram yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Biasanya epigram ini berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Yang selanjutnya romansa. Romansa yaitu puisi cerita yang berisi ungkapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa ini menimbulkan efek romantis atau romantisme. Yang selanjutnya elegi. Elegi yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Selanjutnya itu satire. Satire adalah puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Selanjutnya dari bagian dari puisi baru ini adalah jenis puisi baru berdasarkan barisnya. Yang pertama distikon, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris. Terjina adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Yang
kuatrin adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya quint, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris. Selanjutnya sextet, yaitu puisi yang masing-masing terdiri dari 6 baris. Yang selanjutnya septima adalah yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 7 baris. Yang selanjutnya oktav atau stanza, yaitu puisi yang masing-masing terdiri dari 8 baris. Yang terakhir itu soneta. Soneta yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta merupakan puisi paling terkenal karena terkesan susah untuk diciptakan. Yang terakhir dari jenis-jenis puisi yang akan kita bahas yaitu puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun puisi baru. Bagian-bagian dari puisi kontemporer ini yaitu yang pertama puisi mantra, yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua puisi membeling, yaitu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Yang terakhir itu puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah. Di sini kita akan membahas mengenai cara membuat puisi tersebut. Ada beberapa cara yang harus kita ketahui untuk membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema ataupun judul dari puisi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan kata kunci. Biasanya menentukan kata kunci ini yaitu melalui dari tema dan judul yang kita ambil tadi. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu menentukan kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya kata kunci yang digunakan dalam satu larik ataupun kata kunci untuk membuat satu bait. Yang selanjutnya itu adalah menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Anda bisa atau kamu bisa menggunakan berbagai macam gaya bahasa ataupun majas agar pembaca ataupun pendengar tidak bosan membaca puisi yang kita buat tersebut. Keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Maksudnya di sini kembangkan puisi semenarik mungkin itu adalah mengembangkan kata kunci yang menjadi kalimat indah yang mewakili perasaan kalian ataupun Anda. Pilihlah kata-kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. Sekianlah video pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesilapan kata dalam video saya meminta maaf. Akhir kata dari saya yaitu tetaplah menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, hanya keluar jika ada hal yang penting di dalam pekerjaan. Sekian dan terima kasih.